Halo anak-anakku kelas 3, apa kabarnya nak? Ya, salam sehat, salam jumpa dari ibu, tetap semangat ya nak. Rajin belajar, rajin berdoa, tunjukkan bahwa dirimu adalah seorang anak yang baik. Maka mari kita mulai pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu. Kami hendak belajar agama ya Bapa, senantiasa rahmati kami dengan segala kebaikan-Mu, sehingga kami dapat belajar hari ini untuk mempelajari sakramen tobat, sehingga kami mampu bertobat, meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik, dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, anak-anak ibu yang baik, mari kita mulai pelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar tentang sakramen tobat. Pada minggu yang lalu kita telah pelajari yaitu cara atau sikap yang baik menyambut Ekaristi. Maka hari ini kita melihat sakramen tobat. Masih diingat nak, sakramen itu adalah suatu tanda sarana keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka sarana itu seperti sakramen tobat. Pada gambar ini ya, ibu buat ada sebuah kisah, yaitu mengenai kisah Sembaling Kundang. Anak-anak ibu pernah mendengar dan membacanya kan, bahwa kisah Sembaling Kundang itu bahwa dia adalah seorang anak laki-laki dan kehidupan ibunya sangat miskin dan dia pergi merantau. Di perantauan dia berhasil ya menjadi saudagar, pedagang yang kaya, dan dia lupa kepada ibunya. Ya, akhirnya ibunya ya dengan sakit hati, dengan kecewa, lalu Sembaling Kundang ini dikutuk menjadi batu. Itulah orang yang tidak menghargai atau menghormati orang tua akan dikutuk. Lalu berikutnya adalah pada gambar ini dapat dilihat nak, yaitu mengenai perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina yang kedapatan ya. Lalu para orang-orang Farisi, para imam, ahli-ahli Taurat membawa ke hadapan Yesus agar perempuan ini dihukum mati. Dengan cara bagaimana? Nah, dilempari batu sampai mati. Maka perempuan yang kedapatan berzina itu menurut hukum Musa harus dihukum mati, ya, dihukum mati dengan dilempari batu. Tapi Yesus datang untuk memenuhi hukum Taurat itu, bahwa wanita yang berzina itu dan berdosa itu diampuni. Bagaimana cara Yesus? Yesus mengatakan kepada orang banyak itu, siapa dari antara kalian yang tidak berdosa, itu yang pertama sekali melempar perempuan itu. Maka mereka mundur dan mereka menyadari bahwa mereka berdosa. Maka dari cerita ini Sembaling Kundang dan juga cerita dari ya wanita berzina ini ya nak, dapat dilihat ada perbedaannya. Ya, perbedaannya apa itu? Perbedaannya apa itu nak? Ya, dalam kisah ini Sembaling Kundang dengan wanita yang berzina ada perbedaannya. Perbedaannya adalah Sembaling Kundang ini menyesal, tetapi sudah terlanjur dan tidak terampuni lagi. Ya, dengan perbuatannya yang telah ibunya yang telah mengutuknya menjadi batu. Sedangkan wanita yang berzina ini hampir saja menerima hukuman dengan cara dilempari batu oleh banyak orang, tetapi sempat memperoleh pembelaan diri dari Yesus. Maka perempuan itu, wanita yang berzina itu, yang dianggap adalah orang yang berdosa itu, diampuni dan diselamatkan oleh Yesus. Ya, anak-anakku yang baik, dari cerita yang kedua ini ada di sini makna dari sakramen tobat itu, bahwa wanita yang berdosa itu, wanita yang berzina itu bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Maka makna tobat dan perayaannya. Sakramen pengakuan dosa atau rekonsiliasi adalah salah satu dari dua sakramen penyembuhan. Sakramen ini adalah sakramen penyembuhan rohani dari seseorang yang telah dibaptis dan terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Dosa merupakan perbuatan yang melawan cinta kasih.
Kepada siapa? Kepada Tuhan dan sesama. Dilakukan secara sadar dan diinginkan ya, dengan keadaan bebas akan berakibat merugikan orang lain, dirinya, dan juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Maka dosa itu sadar, tahu, dan mau melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka melalui pelajaran kita hari ini yaitu sakramen tobat, melalui gereja ya, mereka yang memiliki kuasa para rasul menjadi saluran rahmat pengampunan dan pendamaian Allah dalam sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat. Ya, yang dituntut dari kita adalah bukan sekedar rasa sesal dan air mata, melainkan metanoia, artinya perubahan hati dan seluruh sikap hidup. Selalu berubah sikap hidup ya, menjadi yang baik. Yang diminta Allah dari manusia adalah niat baik dan usaha pertobatan yang dilakukan manusia. Langkah-langkah pertobatan seseorang itu apa? 1. Menyadari dan mengakui dosa. Yang kedua, menyesali dosa. Yang ketiga, berniat untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan keempat, mohon ampun. Dan kelima, mau menghidupi cara hidup yang baru. Itulah langkah-langkah pertobatan seseorang. Manusia jatuh ke dalam dosa, ya, Kejadian 3 ayat 1-9. Siapa itu manusia itu? Adam dan Hawa. Maka dosa asal itu berasal dari Adam dan Hawa. Sejarahnya bagaimana? Karena Allah sudah mengatakan kepada si Adam dan si Hawa, jangan memakan buah pohon di tengah-tengah, tapi mereka melanggar perintah Allah. Akhirnya Allah marah dan mengusir mereka dari Taman Eden. Dan akhirnya si Adam dihukum, si Hawa juga dihukum, dan ular juga dihukum. Maka orang yang berbuat dosa itu akan dihukum oleh Tuhan. Apa yang menjadi hukuman si Hawa? Bahwa dia akan sakit saat melahirkan. Sedangkan laki-laki si Adam hukumannya adalah bahwa dia berjerih payah untuk mencari nafkah. Dan ular hukumannya adalah ular itu akan menjalar dengan perutnya dan makanannya adalah debu tanah. Akan anak ibu yang baik, mari bertobat dan selalu memperbarui hidup dengan metanoia terus menerus ya, sehingga anak ibu nanti menjadi anak-anak yang baik. Sekian dan terima kasih.